Apakah ulama itu bermadhab? Tidak. Lalu kalau ditanya madhabnya Syafi'i apa? Apa madhabnya Syafi'i? Apa madhabnya Abu Hanifah? Nah, jadi salah kalau dikatakan saya madhabnya Syafi'i. Dia awam. Ini salah kaprah. Ini saya terangkan karena orang-orang awam. Saya madhabnya Syafi'i. Bagaimana antum bermadhab? Antum bukan mujtahid. Antum kalau tidak bermadhab, bagaimana bisa berislam dengan baik? Jadi mazhab itu bukan kelompok, mazhab itu pilihan dalam mengamalkan ajaran-ajaran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Misal begini, saya ingin kembali pada Al-Quran dan Sunnah. Pertanyaan saya, bagaimana cara antum mengambil Sunnah? Sunnah itu dari Nabi. Antum pernah ketemu Nabi? Mimpi aja belum tentu ketemu Nabi. Bermadhab tidak wajib. Bermadhab itu bagus ya, tetapi tidak wajib untuk bermadhab. Dalil tidak bermadhab bukan berarti meninggalkan ulama. Tidak. Apakah ulama itu bermadhab? Tidak. Kan orang yang menjandarkan. Apakah mereka mengatakan saya Hambali, saya Syafi'i? Lalu kalau ditanya madhabnya Syafi'i apa? Apa madhabnya Syafi'i? Apa madhabnya Abu Hanifah? Coba penanya jawab. Madhabnya Syafi'i apa? Madhabnya Alkitab wa Sunnah. Semua kembali kepada Alkitab wa Sunnah. Semuanya kembali kepada dalil Alkitab dan Sunnah. Ada. Kemudian enggak benar para ulama Syekhul Islam bermadhab. Dari mana ente tahu Syekhul Islam bermadhab? Dari mana? Gitu. Syekhul Islam mengatakan ana Hambali, Ibnu Qayyim mengatakan ana Hambali, Ibnu Qayyim yang membahas tentang madhab, menolak madhab. Syekhul Islam menyalahi 4 madhab. Madhabnya apa Syekhul Islam ketika dia menyalahi 4 madhab? Contohnya apa? Talak 3. Seluruh madhab mengatakan kalau seseorang mengatakan saya kepada istrinya saya talak engkau dengan talak 3, jatuh talak 3. Syekhul Islam bilang enggak, jatuh 1. Menyalahi 4 madhab, bahkan 5, 6, 7 barangkali. Madhabnya apa Syekhul Islam? Madhabnya hadis. Di mana? Di Sahih Muslim. Hadis di Abu Daud. Dia pegang hadis, pegang kuat hadis. Dia kembali. Itu yang kedua. Yang ketiga, madhab itu kalaupun ada, itu bukan buat orang awam, tapi buat ahli ilmu. Karena dia beristidlal. Mampukah orang awam beristidlal? Nggak mampu. Mampukah orang awam berijtihad? Ini salah kaprah. Madhab itu artinya kumpulan pendapat ijtihad para ulama. Dan yang bisa masuk ke sana orang awam atau ahli ilmu? Ahli ilmu. Itu paham. Orang awam mana? Orang awam dalil. Dia tidak bisa beristidlal, dia pegang dalil kitab dan sunnah. Jadi salah kalau dikatakan saya madhabnya Syafi'i, dia awam. Kalau penanya bukan ahli ilmu, bukan ulama, maka dia tidak berhak bermadhab. Karena bermasuk ke dunia madhab itu dunia ijtihad. Dia mentarjih, dan itu ahli ilmu. Dan dia melihat semuanya itu. Bagaimana ijtihad para ulama ketika tidak ada dalil yang tegas. Dan dia bisa melihat ini ulama ini berijtihad padahal ada dalil, berarti dalil itu tidak sampai kepada ulama itu. Ini salah kaprah. Ini saya terangkan karena orang-orang awam. Saya madhabnya Syafi'i. Bagaimana antum bermadhab? Antum bukan mujtahid. Mampu tidak dia beristidlal? Gak mampu orang awam. Jadi madhab itu kalaupun ada, itu khusus orang-orang alim, bukan orang-orang awam. Karena dia memasuki dunia ijtihad. Oleh karena itu para ulama mengatakan bahwa menentukan salah satu madhab ini adalah bid'ah besar dalam Islam dan kemunduran Islam. Apalagi hanya dibatasi 4. Emang ada ulama hanya 4? Itu banyak. Ini madhabnya Bukhari mau dikemanakan?
belum madhabnya Abu Daud, mujtahid mutlak al-imam, belum madhabnya yakni al-imam Muslim, belum yang sebelumnya madhabnya Sufyan al-Thawri, belum madhabnya Syu'bah Amirul Mu'minin fil hadis, belum madhabnya al-imam al-Auza'i dan madhab yang lain. Kenapa hanya dibatasi 4? Jahil. Tidak ada madhab dalam Islam. Oleh karena itu para ulama mengatakan ta'assub madhabiyah, kefanatikan terhadap madhab itu bid'ah di dalam Islam. Tetapi kita melihat seluruh para ulama, kita menimba ilmu dari mereka, dari kitab-kitab mereka, dan mereka masing-masing mempunyai kemampuan sendiri. Contohnya, saya pernah ambil contoh ya, kalau antum bermadhab dengan madhab Syafi'i, ini kita katakan antum, padahal antum tidak berhak bermadhab, padahal antum orang awam. Bagaimana antum orang awam memasuki dunia mujtahid? Tidak ada. Tidak ada seorang pun ulama yang mengatakan bahwa bermadhab untuk orang awam. Antum kalau tidak bermadhab, bagaimana bisa berislam dengan baik? Jadi mazhab itu bukan kelompok, mazhab itu pilihan dalam mengamalkan ajaran-ajaran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Misal begini, saya ingin kembali pada Al-Quran dan Sunnah. Pertanyaan saya, bagaimana cara antum mengambil sunnah? Sunnah itu dari Nabi. Antum pernah ketemu Nabi? Mimpi aja belum tentu ketemu Nabi. Nah, cara antum mengambil dari Nabi disebutkan oleh Nabi di hadis Ibnu Majah nomor hadis 233. Wa innal ulama'a warasatul anbiya, dan para ulama itu pewaris para nabi. Para ulama ketika mengajarkan kepada kita menyampaikan ajaran-ajaran dari Nabi. Ada 9 jilid yang syarah Imam An-Nawawi. Cari jilid yang pertama halaman 119, posisi paling kiri sebelah atas. Terbitannya Darul Hadis. Warnanya biru dongker, cetakan tahun 2002. Saya belinya di Kairo tanggal 26 Juli tahun 2006 di belakang Husainiyat. Harganya masih 450.000 pada saat itu. Lihat, Imam Muslim di antara penulis kitab sahih, orang alim. Dan beliau juga menyampaikan dalam satu babnya, Babul Isnadi Minaddin. Babul Isnad, bab belajar agama sesuai dengan runtutan sanad. Sanad itu dari orang-orang yang tersambung ilmunya, informasinya sampai ke Nabi SAW. Belajar nyambung ke Nabi. Kata Imam Muslim, Minaddin, itu yang bagian penting dalam agama. Sebab ada dari orang yang sama dengan dia memang tidak berjumpa dengan Nabi, tapi dia mengambil ilmu, dia thiqah sampai tersambung ke Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Gurunya bisa macam-macam. Siapa yang belajar itu? Dari mana taunya? Mengamalkan hadis Nabi, wa innal ulama warathatul anbiya. Para ulama pewaris para nabi. Jadi ketika antum mengambil pendapat ulama, antum mengambil pendapatnya, itu artinya antum mengambil ajaran dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan pendapat itulah yang disebut dengan madhab. Jadi kalau diartikan apakah kita wajib bermadhab? Kalau dalam pengertian fikih harus bermadhab, karena madhab itu pilihan. Tapi kalau dalam pengertian misalnya bermadhab dalam arti, maaf ya, berkelompok, harus pada hal tertentu, itu yang tidak diwajibkan, itu yang kemudian kalau fanatik tidak dibenarkan dalam Islam. Jelas ya? Jadi silahkan ambil jalur. Madhab itu kalau dalam pemahaman saya, lebih kepada jalur keilmuan yang tersambung kepada Nabi SAW. Bukan berarti harus terkotak-kotak kemudian saling berselisih, itu yang tidak tepat. Paham ya? Baik. Antum kenal Imam Al-Bukhari? Alhamdulillah. Semalam ada yang Umar, sekarang kenal Imam Al-Bukhari. Baik. Imam Al-Bukhari, imam besar, menulis kitab sahih, bermadhab. Madhabnya Syafi'i. Ya, bukan berarti tidak kenal yang lain, tapi mengambil ilmu dari jalur. Imam Muslim, Syafi'i. At-Tirmidzi, Syafi'i. An-Nasai mengambil Syafi'i. Ada yang sebagian Hambali, Imam Ahmad kemudian meneruskan Hambali. Ibnu Taimiyah bermadhab. Ya, Ibnu Qayyim Al-Jauziyah bermadhab Hambali. Kemudian Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani Hambali. Ya, Syekh Ad-Dahlawi Abu Hanifah Hanafi. Syekh Ar-Rabiti saya berguru langsung pada beliau. Matanya tidak melihat, buta, tapi Masya Allah kitab hafal di dalam kepalanya. Bukan hafal di luar kepala, hafal dalam kepala dengan titik-titiknya. Kami pernah membaca kitab, begitu teman kami membaca, dia koma. Kata Syekh kami, dia titik, maaf, laisatin nokta al-fasilah. Itu bukan titik, itu koma. Kata kawan kami, Syekh, maktub hina al-fasilah. Di sini di maktub hina nokta, tertulis di sini titik. Kata Syekh kami, bukan. Itu cetakan yang berapa sekian. Yang benar rujuk pada cetakan sekian, halaman sekian, paragraf sekian, baris sekian, itu sebelah sekian, hurufnya paling sekian. Beliau itu saking dalamnya belajar sampai buta matanya.
Antum masih bisa melihat berapa yang dipelajari. Coba kita kembalikan lagi. Jadi bermadzhab itu bukan berarti ngambil kelompok terpisah-pisah, tapi untuk mengembalikan pemahaman kita sesuai dengan petunjuk. Silakan, gak ada masalah. Di Saudi bermadzhab. Ya, Syekh Saudi itu madzhabnya Hambali. Di Mesir rata-rata Syafi'i. Syria Syafi'i. Libya, Tunisia, Maroko Maliki. Pakistan, India Hanafi. Ya, jadi kalau bermadzhab itu artinya jangan dibuat susah. Artinya kita ingin kembali pada tuntunan yang benar, tapi tidak boleh fanatik dalam madzhab. Kita bilang bermadzhab tidak wajib. Bermadzhab itu bagus ya. Tetapi tidak wajib untuk bermadhab. Dalilnya Imam Bukhari bukan bermadhab dari salah satu imam yang 4. Dia punya madhab sendiri. Ya. Dia punya madhab sendiri. Ya. Sedang sekarang kita sedang belajarnya madhab siapa? Madhabnya Imam Al-Bukhari. Ya. Yang benar bermadhab itu baik karena dengan bermadhab kita mudah mempelajari fikih. Ya. Tetapi yang dilarang adalah fanatik madhab. Fanatik madhab. Oleh karena sebagian ulama mereka tidak fanatik madhab tertentu. Imam Malik ya punya murid Imam Syafi'i. Imam Syafi'i tidak bermadhab Imam Malik. Dia belajar Imam Malik tapi dia punya madhab sendiri. Kenapa ada perkara-perkara yang diajari oleh Imam Malik dia tidak setuju? Paham? Imam Syafi'i punya murid Imam Ahmad. Apakah Imam Ahmad bermadhab Imam Syafi'i? Jawabannya tidak. Ada perkara-perkara yang disampaikan Imam Syafi'i tidak disetujui oleh Imam Ahmad, maka dia pun punya madhab sendiri. Ya. Yang penting yang diwajibkan oleh Allah adalah kita beramal dengan dalil Al-Quran dan Sunnah sesuai dengan pemahaman para ulama. Ya. Bahkan sebagian ulama tidak fanatik. Contoh Al-Muzani, rahimahullahu taala. Al-Muzani itu murid topnya Imam Syafi'i. Dan dia yang punya kitab Mukhtasar Al-Muzani. Semua buku-buku fikih Syafi'i kembali kepada kitab Mukhtasar Al-Muzani. Jadi dia Imam Syafi'i waktu meninggal dunia digantikan oleh muridnya, kemudian salah seorang murid tersebut meninggal digantikan oleh Al-Muzani. Dan Al-Muzani mengumpulkan perkataan Imam Syafi'i yang terdapat dalam kitab Al-Um dengan juga yang dia dengar langsung dari Imam Syafi'i, dia ringkas dalam kitabnya Mukhtasar Al-Muzani. Ternyata Al-Imam Al-Muzani tidak fanatik buta kepada Imam Syafi'i. Ada beberapa pendapat-pendapat dia yang menyelisih Imam Syafi'i. Ya. Secara madhab dia madhab Syafi'i, tapi dia tidak fanatik. Ya, maka kita tidak boleh mencela madhab dan kita juga tidak berani mewajibkan untuk apa? Bermadhab. Ya, karena mewajibkan sesuatu harus dengan dalil. Bagaimana anda mau mewajibkan seorang dengan sesuatu yang tidak ada dalilnya? Ya. Padahal imam madhab banyak. Ada Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Abu Hanifah, Imam Ahmad, ada Imam Ishaq, ada Imam Sufyan Ats-Tsauri, ada Imam Abu Thawr, ada Imam Ibnu Hazm, ada Imam Bukhari. Ini madhabnya sendiri lagi Imam Bukhari. Ya. Maka bagaimana kita mau? Belum lagi kalau sebelum mereka Abu Bakar, Utsman masing-masing punya metode sendiri ya. Kemudian namanya fikih banyak perbedaan, banyak khilaf. Yang tidak boleh beda adalah masalah akidah. Oleh karenanya 4 imam mazhab seluruh akidahnya sama. Imam Bukhari akidahnya sama dengan Al-Imam Al-Muzani, sama dengan imam-imam yang lain. Adapun mazhab fikih banyak perbedaan ya. Tapi kalau orang belajar dengan mazhab tentunya lebih baik dia mempelajari mazhab Syafi'i secara total, kemudian setelah itu baru kemudian dia belajar mazhab yang lain. Tapi sekarang tidak mudah. Ya tidak mudah seorang belajar satu mazhab secara full ya dengan kesibukan yang ada. Ya orang ingin yang praktis, mana pendapat yang paling kuat maka dia ngaji dan masing-masing ustaz menyampaikan yang menurut dia lebih baik. Dan banyak pendapat-pendapat kita tidak keluar dari mazhab. Kita sampaikan pendapat ini yang benar ini mazhab ini. Pendapat yang benar ini mazhab ini.